Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sehat Bapak Ibu? Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, untuk Ini mengawal. Bapak hari ini cakep sekali loh. Iya, ya makasih Pak Medi. Ya, untuk mengawali kegiatan pertemuan pada pagi hari ini, sebelumnya saya mohon Pak Medi untuk memimpin doa untuk kita semua. Monggo Pak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum pembelajaran diklat ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pembelajaran pagi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumaidi yang Sama-sama, telah Pak. memimpin doa pada pertemuan pada pagi hari ini. Ya, sebelum pertemuan kita lanjutkan, kita ice breaking dulu. Speakernya dibuka semua dulu Bapak Ibu, biar semangat. Oke. Judulnya saya kasih yang namanya Selamat Pagi Tepuk Tangan. Ada yang sudah tahu mungkin? Belum tahu Pak, belum tahu. Belum Pak. Ilmu baru ini Pak. Saya akan beri contoh ya. Kalau ada kata-kata gini, selamat pagi, tepuk tangannya satu. Selamat pagi. Bareng, selamat pagi. Selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat malam, tepuknya 3 kali. Ya, bareng-bareng ya. Kita mulai. Oke, Pak. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Bagus. Ada, Pak. Berarti tidak ada ya. Berarti Bapak Ibu Ada, semua Pak. masih konsentrasi tinggi. Sudah sarapan semua ya? Iya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi Bapak pada pagi hari ini, Bapak akan memberi materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, bisa dimulai, G? Oke. Oke, diperhatikan. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sampun, Bapak. Sampun. Sampun, Oke. Pak. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelum melangkah lebih lanjut, seperti biasanya Bapak Ibu, kita akan menyepakati bersama untuk berjalannya pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus menghargai sesama peserta dan fasilitator. Kemudian, satu berbicara, semua mendengarkan. Kemudian, tepat waktu. Tadi, Bapak Ibu sekalian, tepat waktu sekali. Bahkan ada yang sebelum waktunya sudah mau minta masuk ini tadi Pak Sumardi. Ya, nomor 1 itu Pak Sumardi ya. Kemudian, berpartisipasi aktif. Saya harapkan
nanti Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi aktif. Semisal kalau kiranya belum paham, untuk bisa bertanya sama saya, ya, atau bahkan nanti apabila diberi tugas untuk bisa menyampaikan, biar nilainya Bapak Ibu juga bagus. Yang terakhir, fokus pada sesi belajar. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa fokus dalam sesi belajar pada pagi hari ini. Agar apa? Semua materi bisa tertampung semua, kita pahami semua, dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini terdiri dari beberapa poin. Di antaranya adalah berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, berarti ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang nantinya Bapak Ibu sekalian harus dipahami semua. Ya, satu persatu harus dengan bisa memahami. Untuk yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk pembelajarannya harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar. Jadi, kita tidak boleh meninggalkan satupun tahapan belajar anak, ya, serta kepentingan peserta didik. Harus ini semua harus terakomodir dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nomor 2, selanjutnya, nomor 2, kontekstual. Kontekstual ini artinya adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Bapak Ibu sekalian, dalam kontekstual ini, Bapak Ibu, dalam pengembangan kurikulum operasional harus sesuai dengan karakteristik di satuan pendidikan jenengan semua. Ya, disesuaikan dengan lingkungan panjenengan. Berarti antara satuan pendidikan satu dengan yang lainnya itu kadang-kadang tidak sama, ya, dalam lingkungan budaya serta bahkan dunia kerja dan industri. Semisal ini dunia kerja dan industri, ada yang sekolah Bapak Ibu di lingkungan perkotaan bisa beda dengan lingkungan Ibu yang ada di pedesaan atau di pegunungan. Saya lanjutkan. Prinsip
pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang ketiga, yaitu esensial. Ya, esensial itu dalam arti apa? Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas dan mudah dipahami. Tidak mengandung naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud serta CP. CP itu apa? Capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Dalam dokumen kurikulum operasional sekolah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang esensial, artinya seperti itu. Jadi bahasanya tidak boleh bertele-tele, harus lugas, mudah dipahami. Yang sudah ada, naskah yang sudah ada kutipannya, tidak boleh diulang-ulang. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Bisa dimengerti Bapak Ibu sekalian sampai sini? Bisa, Pak. Ya, bisa Pak Sumardi mendengarkan? Paham, Pak. Oke. Saya lanjutkan Untuk yang keempat, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang keempat adalah akuntabel. Akuntabel ini dapat diartikan itu adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi nantinya pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang Bapak Ibu nanti kembangkan itu harus sesuai dengan kondisi yang ada, faktual, ya, datanya itu betul-betul valid, tidak mengada-ada. Jadi kalau semisal jumlah muridnya kok 9, harus ditulis 9. Ya, kondisi lingkungannya bagaimana? Itu harus disesuai dengan ditulis apa adanya. Kemudian saya lanjutkan untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang kelima, yaitu adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra industri, dan dunia kerja untuk SMK. Jadi di sini untuk pemangku kepentingan, orang tua tentunya kita harus melibatkan, ya. Jadi masukan dari masyarakat itu juga harus kita akomodir atau kita dengar, yang nantinya kita masukkan ke pengembangan kurikulum operasional. Kemudian organisasi, di sini apa ini organisasi ini? Ini adalah organisasi yang berkaitan, yang tentunya yang memperhatikan di dunia pendidikan. Semisal di LSM itu kan banyak sekali yang bergerak di bidang pendidikan. Berbagai sentra industri, berarti industri yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Yang perlu dikembangkan itu industri apa? Nantinya yang akan dikembangkan di kurikulum.
Ya, tentunya di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Jadi semua pengembangan kurikulum ini tidak serta-merta itu kita buat hanya kita saja. Jadi perlu adanya koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan dan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Ya, jadi ini adalah kita sudah sampai ke 5 untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sampai sini bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Sudah? Bapak. Lanjut, Sakit, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Dilanjut, G. Oke. Ya, sekarang kita beralih ke profil pelajar Pancasila. Sebagai acuan dalam menyusun visi misi dan tujuan di satuan pendidikan, tentunya profil pelajar Pancasila ini kita tidak boleh meninggalkan karena ini kurikulum Merdeka ini kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar. Apa itu? Yaitu pelajar dengan profil kompetisi seperti apa yang diinginkan dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan 2 hal. Apa itu? Yang pertama, kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi sifatnya itu sudah tidak ke dalam saja. Jadi sudah mulai kita mengarah ke keluar atau ke global. Saya lanjutkan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan perkembangannya ke 6 dimensi tersebut secara bersama tidak parsial. Jadi tidak boleh profil pelajar Pancasila ini berdiri sendiri-sendiri, harus satu kesatuan. Saya lanjutkan. Keenam dimensi tersebut adalah yang nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia, sekaligus sebagai warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah.
yaitu sebagai berikut. Tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. 2. Kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan di sekolah. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pemaparan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sekarang, Bapak Ibu, apakah dari materi yang sudah saya sampaikan tadi sudah paham semua atau belum? Kalau belum bisa bertanya, Bapak Ibu sekalian. Silakan, saya buka pertanyaan. Nggih, Bu Sulastri, monggo Bu Sulastri. Terima kasih Bapak. Dari penjelasan Bapak tadi dijelaskan bahwa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada 5 nggih Bapak nggih. Oh nggih, Bu. Saya itu masih bingung yang keempat Bapak, yang akuntabel itu loh Bapak. Saya kok masih bingung itu. Mohon penjelasannya Bapak yang akuntabel. Terima kasih Ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Mari. Ya, Pak Sodik. Gimana Pak Madi? Untuk layarnya di akuntabel di. Oh iya. Oh nggih. Ini Pak. Sudah cukup Pak Madi? Oh cukup. Iya. Bagus sekali Bu Sulastri pertanyaannya. Baik. Untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang pada poin akuntabel, artinya apa sih itu? Artinya itu apa? Coba perhatikan bersama-sama ya. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang harus akuntabel artinya adalah data yang kita sampaikan atau kita kembangkan dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, berbasis data atau aktual. Jadi data itu harus betul-betul nyata adanya, tidak dibuat-buat Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan apa adanya. Ngeten Bu, nggih. Paham nggih Bu? Nggih. Pak. Monggo. Paham Bu? Paham. Oke, terima kasih. Kalau masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti saya akan gantian. Kalau tadi saya yang tanya, sekarang Bapak Ibu yang saya beri pertanyaan. Siap Bapak Ibu? Siap, Pak. Oke. Nanti yang saya tunjuk, saya mohon untuk bisa menjawab dengan baik, nggih? Ngeten nggih? Ya. Siap. Dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nggih. Yang termasuk pemangku kepentingan itu siapa saja? Mohon bisa disebutkan. Siapa yang mau jawab dulu? Saya Pak. Kulo Pak. Oh, Bu Desin. Oke. Terima kasih. Silahkan Bu Desin untuk bisa menjawab. Oke. Yang termasuk pemangku kepentingan, jawaban saya itu kepala sekolah, guru, kemudian komite sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Tapi masyarakat ini perannya kepentingannya kecil tapi perannya besar gitu, menurut saya. Terima kasih.
Sudah, Bu Desin? Iya, baik sekali. Sudah, Terima Pak. kasih. Jawabannya betul, Bu Desin. Jadi, pemangku kepentingan ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu kalau di SMP atau SMA ya. Kalau di SD tidak ada. Kemudian Bapak Ibu guru, terus komite masyarakat dan tenaga pendidik. Ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Tidak. Pak Sumaidi? Cukup, Pak. Cukup, Bu Lastri? Cukup, Pak. Iya, Pak. Sudah Oke. jelas, tapi pertanyaannya sama dengan yang dijawab Bu Desin, Pak. Oke, berarti sudah jelas semua nih Bapak Ibu sekalian. Ya, Pun, Pak. Bapak. Jelas, Pak. Oke. Nggih, sampun. Demikianlah untuk materi pada pagi menjelang siang hari ini, karena kita sudah sampai jam 10 ini, tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tentunya dari apa yang telah disampaikan saya tadi, nantinya bisa digunakan di satuan pendidikan jenengan masing-masing untuk bisa diaplikasikan dalam pengembangan kurikulum. Dari saya selaku pemateri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan sebelum ditutup, mohon untuk Bu Lastri mau mimpin doa untuk menutup kegiatan pada siang pagi hari ini. Monggo Bu Lastri. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, tadi baru saja kita mendapatkan materi dari Pak Sodik yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dan alhamdulillah sudah jelas. Semoga materi yang tadi kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Nah, untuk menutup materi ini, mari kita bersama-sama mengucapkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sati. Sama-sama Pak Sumaidi, Bu Lastri, Bu Desin. Assalamualaikum. Salam.